Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Zubair dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai paradigma hukum. Sebelumnya perkenalkan nama saya Laila Khornisa dan juga rekan saya. Kresna Bayu Aji. Oke, yang langsung saja menuju ke slide yang pertama, yaitu apa itu paradigma. Nah, paradigma sendiri berasal dari kata para atau di samping para yang artinya di samping atau berdampingan dan juga digma yang berarti contoh. Nah, itu berasal dari bahasa Yunani. Dalam kerangka ilmu pengetahuan, paradigma sendiri dipandang sebagai kerangka keyakinan atau komitmen para intelektual. Kemudian dalam hal ini paradigma juga dirumuskan sebagai suatu gambaran fundamental tentang subjek matter dalam suatu ilmu. Atau juga dapat diartikan sebagai perspektif dasar atau pandangan melihat dari suatu disiplin ilmu mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan yang semestinya dipelajari. Nah, paradigma sendiri memiliki fungsi untuk merumuskan apa yang harus dikaji, pertanyaan-pertanyaan apa yang harus ditanyakan, dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam mengartikan jawaban yang diperoleh. Paradigma adalah unit yang paling luas dari konsensus dalam suatu ilmu dan bermanfaat untuk membedakan antara suatu komunitas keilmuan atau subkomunitas keilmuan satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah paradigma hukum. Paradigma hukum diperlukan untuk melihat hukum sebagai suatu institusi yang mengekspresikan paradigma tersebut. Dengan memahami paradigma yang ada di belakang hukum, kita dapat memahami hukum lebih baik dibandingkan ketika kita tidak mengetahuinya. Nah, untuk dapat mendeskripsikan dan menjelaskan hukum dalam kenyataan secara penuh, maka kita harus mengungkapkan dan mengurai terlebih dahulu hukum tersebut sampai ke perspektif mendasarnya atau ke paradigmanya. Nah, paradigma dalam hukum sendiri ada bermacam-macam. Oleh karena itu, hukum juga mengekspresikan berbagai macam hal sesuai dengan perspektif yang mendasarinya. Apa saja sih jenis dari paradigma hukum? Paradigma hukum sendiri di sini kami membahas ada 3, yaitu yang pertama hukum sebagai nilai, kemudian hukum sebagai ideologi, dan yang terakhir adalah hukum sebagai rekayasa sosial. Yang pertama, hukum sebagai nilai. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadiran adalah untuk melindungi dan mewujudkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Nah, di sini hukum tidak merupakan institusi teknik yang kosong moral atau steril terhadap moral. Salah satu perbincangan kritis mengenai hukum adalah tuntutan agar hukum memberikan keadilan. Artinya, kepada hukum selalu dihadapkan pertanyaan tentang apakah ia mewujudkan keadilan. Eksistensi dan kemampuan hukum kemudian diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan tersebut. Nah, dengan demikian, moral keadilan telah menjadi dasar bagi mengesahkan atau kehadiran dari bekerjanya hukum. Hukum sebagai satu kesatuan yang inklusif merupakan sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup, di mana hukum memiliki keadaan yang sempurna dan tidak mengenal celah atau kekurangan. Dari hal ini menunjukkan bahwa hukum mampu untuk berjalan menurut kemauannya sendiri dan tanpa harus menerima masukan atau pengaruh dari luar, sehingga keadilan tersebut dapat diwujudkan. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kresna. Untuk selanjutnya mungkin saya akan membahas mengenai hukum itu akan dapat disebut sebagai hukum apabila ia tidak memiliki beberapa kegagalan dan juga hukum itu harus memenuhi beberapa ukuran moral tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum itu kegagalan untuk mengeluarkan aturan atau to achieve rules, dan yang kedua ada kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik atau to publish. Terus ketiga ada kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut. Kemudian yang keempat ada kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan. Kemudian kelima ada kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang yang diatur.
Keenam, karena kegagalan karena sering melakukan perubahan. Ketujuh, karena kegagalan untuk menyelesaikan aturan dengan praktik penerapannya. Mungkin bisa di next. Kemudian yang kedua ada hukum sebagai ideologi. Ini karma dapat disebut sebagai sosiologi hukum pada saat mengemukakan pendapatnya mengenai pengadilan terhadap pencurian kayu di tahun 1842-1843, di mana ia mengemukakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan untuk kepentingan kelas orang perempuannya dalam masyarakat. Melalui pendapat tersebut, maka ideologi sebagai paradigma hukum pertama-tama dirumuskan menurut Marx. Hukum merupakan bangunan atas yang ditopang oleh interaksi antara kekuatan-kekuatan dalam sektor ekonomi. Seperti dalam kasus pencurian kayu tadi itu, maka golongan ekonomi yang kuat muncul sebagai pemenang dan hukum pun memihak pada kepentingan mereka. Ideologi merupakan kompleks pendapat atau pernyataan dalam bentuk suatu pemihakan kepada nilai-nilai tertentu mengenai pernyataan yang dipegang oleh satu golongan yang berkuasa dalam hubungan dengan analisis. Maka menurut Marx, hukum mencerminkan ideologi bagi kaum borjuis atau kaum penguasa tadi. Dan pada abad ke-20 berlangsung suatu transformasi yang memberantakan aturan-aturan lama. Persis abad ke-19 memberantakan tatanan abad ke-18. Di sini juga terjadi transformasi dari pemikiran ideologis yang dibutuhkan untuk membenarkan taksis abad ke-20. Karakteristik esensial kapitalisme abad ke-20 adalah digantikannya kompetisi tanpa kendali dari pasar bebas oleh integrasi dan koordinasi dalam ekonomi. Di sini negara secara besar-besaran masuk untuk mengatur menstabilkan keadaan itu. Kemudian dari penjelasan tadi itu dapat dikatakan bahwa ideologi sebagai paradigma menjadikan hukum sebagai lembaga yang tidak netral. Hukum tidak otonom, di mana ia menjadi bagian dari proses sosial lebih besar dan menjadi penekanan dari hubungan-hubungan yang berlangsung dalam masyarakat. Selanjutnya, hukum sebagai rekayasa sosial. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial itu dipelopori oleh Roscoe Pound yang pada tahun 1912 melontarkan satu paket gagasan yang kemudian dikenal sebagai program aliran hukum sosiologis. Program tersebut dirumuskan dalam tulisannya berjudul Scope and Purpose of Sociological Jurisprudency karena posisinya yang sangat strategis dalam menandai kelahiran suatu aliran baru. Dalam mempelajari hukum, maka karena pokok pikiran yang kemudian menjadi sangat terkenal itu. Kemudian penggunaan paradigma rekayasa sosial menekankan pada efektivitas hukum yang umumnya diabaikan pada studi hukum tradisional yang lebih menekankan pada struktur dan konsistensi rasional dari sistem hukum. Dengan memperlihatkan perihal efektivitas hukum, maka perhatian studi hukum menjadi melebar dan melampaui kajian tradisional yang hanya menekankan pada masalah legalitas dan legitimasi saja. Membicarakan efektivitas hukum hanya dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologis yang yaitu mengamati interaksi antara hukum dan karya-karyanya dari hasil dan akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat luas. Fungsi hukum merupakan sebagai a tool of engineering atau rekayasa sosial. Terjadi karena di setiap masyarakat akan selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi bisa secara cepat maupun secara lambat. Sehingga dalam menyesuaikan diri dengan perubahan terdapat fungsi tersebut. Pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat untuk diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam artian untuk memperkokoh suatu kebiasaan menjadi suatu yang lebih diyakini dan juga ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya. Hukum sebagai sarana social engineering adalah penggunaan hukum secara tidak sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Maupun yang seperti ini biasanya hanya diletakkan pada hukum modern sebagai lawan dari hukum tradisional.
Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial ini pun tidak luput dari kritikan atas kelemahan seperti dikemukakan oleh Daniel Lev, menyatakan bahwa hukum sebagai rekayasa sosial itu memberikan kekuasaan yang penuh terhadap pemerintah. Istilah ini sebenarnya tidak netral karena istilah ini dapat dipakai untuk tujuan yang baik dan yang buruk. Hukum sebagai rekayasa sosial mempunyai dua arti. Pertama, sebagai prosedur atau suatu cara untuk merubah masyarakat, dan yang kedua adalah secara material, yaitu masyarakat apa yang dikehendaki oleh pemerintah dan oleh warga masyarakat. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.